Muhammad Jibril Kudawi Abdullah Syuraya menurut suara wadiyah Selatan Tabir Biadunuk dan Kubi Asas berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan ada rahmat dari Allah dalam rangka memperingati setiap tahunnya haul daripada Maha Guru Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Ahmad Fiqih dan ayahanda saya yang mulia Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musin Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Imam Muhammad Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Ahmad Fiqih Allah Ta'ala. Namun dari situasi dan kondisi yang sudah sama-sama kita ketahui, maka oleh karena itu kami dari keluarga Ustaz di Malang mengharap kepada para asatidz atau kepada para kiai ajengan yang membawa rombongan agar tidak terlalu banyak dan tidak berkerumun di saat ziarah, dikarenakan itu merupakan tanggung jawab kami sebagai sahibul bait. Maka untuk semua alumni dan murid-murid juga, para asatidz, para kiai, saya harap mudah-mudahan walaupun bacaan tahlil, khatmul Quran ataupun Yasin itu di rumah masing-masing atau di majlis masing-masing, mudah-mudahan termasuk daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW yang ada dalam riwayat Imam Ibn Hibban dalam kitabnya As-Sahih dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah SAW. Salah satu la yakhafuna hina yakhafun nas. Tiga orang ini tidak akan takut di saat seluruh manusia merasa resah dan takut gelisah. Yang pertama siapa? Alladzi yuhyi athar al-ulama. Orang yang menghidupkan peninggalan bekas-bekas mulia mereka, menghidupkan ilmu mereka, menyebut-nyebut mereka, membacakan tahlil, Yasin dan lain sebagainya. Yang kedua, wal bari minal hasad, orang yang jauh dari sifat hasud. Yang ketiga, wasulu, dan orang yang gemar memberikan sedekah. Mudah-mudahan walaupun para alumni, walaupun para santri, walaupun simpatisan atau orang-orang yang muhib kepada imam yang berutama mengadakan di rumahnya masing-masing, insya Allah tidak akan keluar daripada hadis ini. Saya tambah lagi satu hadis lagi yang saya dengar dari yang beliau Ustaz Imam Al-Ta'ala. Beliau pernah menyampaikan dari riwayat Imam Nasai dalam kitabnya Al-Mujtaba dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Thalathatun yanaluna syafa'ati yaumil qiyamah. Tiga orang ini akan mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhyi ma'athir ahli al-ilm. Orang yang menghidupkan, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, apa-apa yang datang dari mereka, walaupun mereka sudah kembali ke rahmatullah, kita hidupkan kembali. Yang kedua, waqaimul lail, orang yang bangun di waktu malam. Yang ketiga, walladzi la yaqdabu, orang yang tidak gemar, yang tidak suka, yang tidak mau menghibah kepada saudaranya. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk daripada apa yang saya katakan Nabi SAW. Dan mudah-mudahan semuanya tetap mendapatkan barakah Rasulullah SAW, barakah imam yang dari Allah dan para maha guru. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari maha guru beliau maupun daripada beberapa tokoh-tokoh Islam dalam dan luar negeri yang untuk meminta waktu akan saya terjemahkan secara ringkas. Satu yang kita peringati pada upacara haul ini adalah maha guru kita Ustadzul Imam Al-Habrul Subhan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih radhiyallahu anhu nafa'na bihi amin, yang dilahirkan di kota Tarif Hadramut, Arabia Selatan pada tahun 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Beliau adalah pendiri serta guru kepala daripada lembaga Darul Hadits Al-Fadhiliyah dan perguruan Islam Atas Malang.
juga pernah menjadi asisten pribadi Menteri Penghubung Alim Ulama, dan juga sebagai dosen tafsir pada Fakultas At-Tarbiyah wa Ta'lim di Malang, serta sebagai muballigh Islam yang mengadakan dakwah dan pembinaan mental baik di dalam dan luar negeri. Pendidikan beliau setelah menamatkan pendidikannya pada madrasah tingkat rendah dan menengah, beliau mengikuti kuliah dari tokoh-tokoh ulama yang berasal daripada Qarim, Seoul, dan negeri-negeri lain di Arabia Selatan, Makkah, Madinah, Afrika Barat, dan negara-negara di Asia Tenggara, di antaranya Indonesia. Pada tahun 1330 Hijriah, beliau lulus dalam pendidikan dan pengajarannya, serta mendapat ijazah untuk mengajar, mendidik, bertabligh, membina mental, dan lain-lainnya di daerahnya dan di tempat-tempat yang dia kunjungi. Dan pada tahun 1931, beliau melaksanakan ibadah haji serta berziarah ke makam penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kesempatan ini beliau pergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menghubungi tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, serta memperoleh isnad atau silsilah daripada hadis-hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari mahaguru ilmu hadis yang ulung yang berdatangan dari Yaman, Mesir, Afrika Barat, di kedua tempat suci Makkah dan Madinah, dan lain-lainnya dari negeri-negeri Islam. Perjuangan beliau pada tahun 1919 Masehi, setelah berijazah beliau meninggalkan kota Tarim dengan kesan baik dan meninggalkan bekas-bekas pendidikan, petunjuk kepada amal kebaikan dan lain sebagainya kepada penduduk kota tersebut, baik dari kalangan muda maupun tua. Setelah itu Indonesia lah yang beliau tuju, justru untuk membantu pembinaan mental, mendirikan madrasah serta melaksanakan dakwah Islamiyah dan mengisi jiwa bangsa Indonesia kepada ketaatan dan kejujuran serta kewaspadaan menghadapi cengkeraman imperialis Belanda dan Jepang yang tidak segan-segan dan malu memperkosa kewibawaan bangsa Indonesia. Setibanya di Indonesia, beliau menjabat sebagai Direktur Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya, Ar-Rabithah di Solo, dan mendirikan asrama atau pesantren di kota tersebut, At-Taraqqi di Malang, dan yang terakhir sebagai bapak pendiri dan mahaguru lembaga Darul Hadis Al-Faqihiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah Malang. Beliau siap-siap memasuki sebuah kota, senantiasa diangkat menjadi direktur pada sebuah madrasah atau lembaga pendidikan Islam, mengingat keahlian dan keluasan ilmu beliau. Demikian pun ketika di Malaysia, Jakarta, Pakistan, dan negara-negara lain di luar negeri, beliau telah menanamkan benih-benih baik dalam pendidikan dan pengajaran. Mahaguru beliau, sebagaimana telah kami terangkan di atas, beliau telah belajar dan mengikuti kuliah dari tokoh-tokoh terkemuka, alim ulama dari berbagai perguruan tinggi, dan mengikuti pula dan mendapat pula penghargaan serta ijazah dari beberapa mahaguru besar. Antara lain satu, Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syafiri, Al-Allamah Al-Habib Ali bin Zain Al-Hadi, Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Faqih, Al-Allamah Al-Habib Qaddar bin Hasan Al-Idrus, Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Faqih, Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Shihab, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Al-Allamah Al-Syekh Abu Bakar bin Umar Al-Khatib, Al-Allamah Syekh Hasan bin Muhammad Arfan, Al-Allamah Syekh Umar Baghari, serta Al-Allamah Syekh Muhammad bin Awad Al-Fadl, dan beberapa tokoh-tokoh ulama lainnya. Adapun mahaguru yang mengizinkan serta memerintahkan beliau untuk mengajar, bertabligh, dan lain-lainnya, atau masyaikhul ijazah antara lain Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Seoul, Al-Allamah Al-Habib Muhammad Abdul Qayyim Al-Qattani dari Afrika Barat, Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Hafiz dari Quraida, Al-Allamah Al-Habib Syekh bin Idrus dari Tarim, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdur dari Indonesia,
Al-Allamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab dari Tarim, Al-Allamah Al-Habib Ali bin Ali Al-Habbi dari Madinah, Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad dari Indonesia, Al-Allamah Al-Syekh Umar Hamdan Al-Mahrafi dari Makkah, Al-Allamah Al-Syekh Umar Bajnek dari Makkah, Al-Allamah Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Sa'id Hussein dari Makkah, Al-Allamah Syekh Hussein Al-Abbas dari Johor, Malaysia, dan beberapa mahaguru lain yang telah memberi ijazah-ijazah daripada beliau. Di dalam menghadapi peredaran massa dan perubahan zaman, beliau tetap dengan pendirian semula, yakni menggembleng masyarakat agar berketuhanan dan berakhlak luhur serta mengabdikan jiwa raga mereka kepada agama, nusa dan bangsa. Hasil jihad dan daya upaya beliau nampak dengan banyaknya siswa atau mahasiswa beliau yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menghadapi imperialisme, kapitalisme, dengan kesabaran dan keyakinan. Juga banyak yang mengabdikan jiwa raga mereka kepada perluasan kebudayaan, pendidikan, dan pengajaran, baik dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pondok-pondok, menjadi petugas negara atau pemerintah yang penuh tanggung jawab dan keikhlasan, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, yang nyata dari hasil didikan beliau adalah putra beliau sendiri yang telah beliau didik dengan pendidikan yang matang hingga penuh berisi sebagai seorang bujangga Islam, seorang mubaligh yang terkenal sebagai seorang tokoh ulama ahli hadis dan isnadnya, yaitu khalifah beliau Al-Ustadzul Imam Al-Hafidhul Imam Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Jilbagi yang sejak tahun 1957 menjadi direktur atau pemimpin daripada lembaga Darul Hadis Al-Faqihiyah yang juga giat dalam melaksanakan dakwah-dakwah pembinaan mental baik secara langsung menghadapi masyarakat maupun lewat pers, RRI, dan lain-lainnya. Beliau pun mempunyai hubungan erat dengan tokoh-tokoh ulama Makkah, Madinah, Hadramaut, Republik Persatuan Arab, dan lain-lainnya, serta mendapat penghargaan yang tinggi atas kuasa ilmu beliau dan keaktifan dalam bidang pendidikan mental. Semangkatan almarhum, kita bangsa Indonesia yang bercita-cita luhur, berdorongan tinggi menuju kepada kemajuan dalam saat-saat yang penting, menghadapi revolusi mental, mempertahankan keaslian dan kesucian pribadi dan pendirian pada hari Senin tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1382 Hijriah atau 19 November 62 Masehi, sekira jam 14.15 waktu Jawa, telah kehilangan seorang tokoh ulama yang berpendirian tegas dan telah mencurahkan otaknya dengan kesucian benak kepada kita, telah memenuhi panggilan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tenang bohirnya tetapi hatinya menuju kepada Allah dan Ta'ala senantiasa berselawat atau mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para hadirin sekalian, selanjutnya di antara beberapa mahaguru beliau telah menyatakan penghargaan terhadap Al-Ustadzul Imam Al-Habar, bagaimana kami tadi telah kami nyatakan, di antaranya mahaguru terkemuka yang telah membimbing beliau di dalam perguruan tinggi yang telah beliau selami ilmunya dan kurang ilmu-ilmu daripada pendidikan mahaguru beliau, antara lain Al-Habibul Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Maghdar menyatakan terhadap Syekhul Imam Al-Fadlul Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Bagi bahwa beliau adalah laksana bujana yang dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang manfaat, serta beliau adalah laksana kunci daripada kunci-kunci kebaikan, yakni penuntun dan penunjuk jalan yang baik. Serta beliau menyatakan pula bahwa Al-Ustadzul Imam Habib Abdul Qadir Jilbagi adalah mahaguru ilmu yang amat luas, serta doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata lain, mujabud da'wah. Di dalam sebuah qasidah atau syairnya, Habibul Imam Muhammad Al-Maghdar menyatakan, dan yang dimaksudkan dengannya, yaitu setelah menguraikan sifat-sifat almarhum, adalah mahaguru ilmu-ilmu yang luas, putra Ahmad, yakni Al-Ustadzul Imam Habib Abdul Qadir Jilbagi, yang telah mencurahkan kelezatan ilmunya dan didikan-didikannya yang bermanfaat laksana obat penjara. Ia telah mendirikan majelis-majelis ilmu semata-mata karena Allah,
dengan rasa ikhlas dan senantiasa mencurahkan ilmu-ilmunya dalam segala daya upayanya. Apabila kalian tak hormat kepadanya, niscaya akan mendapat kebodohan dan malapetaka atau bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian antara lain kata-kata dari seorang tokoh ulama besar, Al-Habibul Imam Muhammad bin Ahmad Al-Maktoum, yang terkenal pula doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi para hadirin sekalian telah dibacakan pula sambutan-sambutan tertulis dari beberapa tokoh-tokoh terkemuka, antara lain daripada Rektor Universitas Al-Azhar atau Syekhul Azhar, itu Dr. Muhammad Al-Faham, yang menyatakan sangat menghargai kepada perjuangan Al-Imamul Qadr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Sugi, yang mencurahkan tenaga dan pikirannya demi untuk mensiarkan dan mengembangkan ajaran Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan, yang mana perjuangan itu diteruskan oleh putra dan khalifahnya, yaitu Al-Ustadzul Imam Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Sugi. Selanjutnya Dr. Muhammad Al-Faham menyatakan sebetulnya ingin menghadiri peringatan ini karena banyaknya kewajiban-kewajiban dan situasi di negaranya tidak mengizinkan. Beliau sangat minta tidak bisa berkenalan dan hadir di muka kita, tapi walaupun demikian beliau menyatakan bahwa roh dan jiwanya ikut hadir bersama kita. Demikian pula penghargaan dari Raja Hussein Yordania, Raja Faisal Saudi Arabia, juga dari Raja Kuwait, dari beberapa orang mufti-mufti, ulama-ulama terkenal, baik dari Makkah, dari Syria, dari Libanon, dari Mesir, dari Pakistan, India, dan lain-lainnya. Serta pula penghargaan dari Mufti Asia Tengah memberikan penghargaannya pula, dan dari Rabitah Alam Islami atau Liga Islam Sedunia yang berpusat di Makkah, dari Makkah Al-Mukarramah. Juga sambutan-sambutan dari Bapak Presiden Republik Persatuan Arab, serta dari beberapa duta-duta negara Islam yang telah menyampaikan penghargaannya terhadap perjuangan dan hasil karya almarhum di dalam membina dan mencetak kader-kader muslimin, mubalighin, serta ulama-ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, jadi tadi telah kami bacakan sambutan-sambutan, kami kemukakan dari beberapa tokoh-tokoh atau negarawan-negarawan yang antara lain tadi dari raja-raja, juga dari beberapa presiden, antara lain Presiden Republik Persatuan Arab atau Republik Arab Mesir, Jenderal Anwar Sadat, dan lain-lainnya. Serta perlu kami maklumkan tadi Bapak Komandan Ansar Resort Kepolisian 102 ex-Karibien Malang, Bapak Komisaris Besar Polisi Anton. Pada awal upacara ini beliau serta selaku baik beliau selaku pribadi selaku